Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai UTBK tahun 2020 tidak diumumkan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari calon peserta SBMPTN 2020. Salah satunya yaitu dalam pemilihan jurusan di PTN yang mereka inginkan. Bagaimana tidak membuat siswa bingung? Di tahun 2019, siswa lebih rasional dalam memilih jurusan. Dengan adanya nilai UTBK sangat membantu dalam pemilihan jurusan mereka. Olehnya itu, saya akan memberikan tips dalam pemilihan jurusan bagi adik-adik pejuang SBMPTN 2020. Pertama, kamu harus tahu cita-cita kamu di masa depan itu menjadi apa, dan yang kedua, kampus mana yang menjadi tujuanmu. Setelah tahu jurusan dan kampus tujuanmu, cek nilai UTBK tahun lalu yang lulus di jurusan tersebut. Bandingkan dengan nilai UTBK jurusan tersebut berdasarkan tryout yang kamu ikuti. Misalnya, kamu ingin menjadi dokter dan PTN yang kamu inginkan adalah UGM. Selanjutnya, urutkan pilihan berdasarkan keketatan masing-masing jurusan. Keketatan itu sama dengan kuota 2020 dibagi peminat 2018 dikali dengan 100%. Nah, gunakan peminat tahun 2018 karena Sistem tahun 2020 sama dengan 2018, yaitu pendaftaran tes bersamaan dengan pemilihan jurusan PTN. Ini adalah contoh keketatan jurusan PTN. Untuk jurusan kedokteran UGM, daya tampung 2020 adalah 62 orang. Peminat 2018 itu adalah 4.444. Peminat 2019 itu 1085. Nah, di 2019 peminatnya menurun karena adanya nilai UTBK. Adanya nilai UTBK menyebabkan siswa memilih jurusan dengan lebih rasional dengan mempertimbangkan nilai UTBK mereka. Tapi di tahun 2020 nilai UTBK tidak diumumkan, otomatis jumlah peminat kurang lebih akan sama dengan pada tahun 2018. Sehingga keketatan diperoleh yaitu 1,4%. 1,4% artinya 1-2 orang yang akan lulus dari 100 pendaftar. Jadi kamu harus mengalahkan sekitar 98 pesaing untuk masuk di Universitas Gadjah Mada, yaitu jurusan pendidikan dokter. Nah, langkah yang ketiga, jangan paksakan di PTN tertentu jika merasa nilai kamu tidak mencukupi. Misalnya, kamu ingin menjadi dokter, masih bisa kok memilih di jurusan lain meskipun bukan UGM. Jika merasa kemampuanmu selama mengikuti TO tidak mencukupi, jadi jangan dipaksakan. Masih ada kampus lain yang keketatannya lebih rendah dari FKUGM. Misalnya ada kedokteran Unsia, daya tampung 2020 81, peminat 2018 2624, sehingga keketatannya adalah 3,08%. Berikutnya, jurusan kedokteran UPN Jakarta, daya tampung 2020 75, peminat 2018 3.337 sehingga keketatannya 2,24%. Jurusan kedokteran Universitas Indonesia, daya tampung 2020 54, peminat 2018 3.955 sehingga keketatan menjadi 1,36%. Jurusan kedokteran Unhas, daya tampung 2020 100, peminat 2018 5.335 sehingga keketatan 1,87%. Jurusan kedokteran Undip Universitas Diponegoro tahun 2020 kuota daya tampungnya 100, peminat 2018 adalah 4.318 sehingga keketatannya 2,31%. Jurusan kedokteran Universitas Andalas, daya tampung 2020 100 dan peminat 2018 adalah 3.401 sehingga keketatan 2,94%. Di jurusan kedokteran Universitas Airlangga, daya tampung 2020 itu 75 dan peminat 2018 3805 sehingga keketatan 1,97%. Jurusan untuk kedokteran Unbrau itu 100 dan 4085 keketatan 2,44%. Kedokteran Universitas Sumatera Utara, daya tampung 68, peminat 2018 2698 keketatan 2,52%.
Jurusan Kedokteran Universitas Sriwijaya 125, 3272 dan keketatan 3,82%. Jurusan Kedokteran Universitas Udayana, daya tampung 2020 100 orang dan peminat 2018 3006 sehingga keketatan 3,32%. Setelah menghitung keketatan, kita akan mengurutkan keketatannya dan akan dibandingkan dengan rata-rata UTBK kedokteran yang lulus pada tahun 2018. Misalnya saya berasal dari Semarang. Karena saya berasal dari Semarang, saya minat untuk memilih jurusan di Kedokteran Universitas Diponegoro, di mana rata-rata UTBK tahun lalu adalah 709,46 dan urutan Diponegoro memiliki keketatan 2,31%. Untuk pilihan kedua, saya harus memilih jurusan yang jauh di bawah Universitas Diponegoro dengan mempertimbangkan saran dari orang tua, biaya kuliah, biaya hidup. Nah, kita akan memilih di pilihan kedua, dan yang terpenting itu keketatan dan rata-rata UTBK kedokterannya pada tahun lalu itu jauh di bawah FK Universitas Diponegoro. Misalnya saya akan memilih Universitas Sriwijaya atau Unsri di keketatan 3,82% di bawah Undip, dan UTBK-nya juga di bawah Undip. Nah, ini saran jurusan jika kamu tetap memilih kedokteran. Itu saran kalau misalnya kamu mementingkan jurusannya, yaitu tetap ingin memilih jurusan kedokteran. Tapi jika kamu mementingkan kampusnya, misalnya kamu akan tetap memilih Undip baik di pilihan pertama dan pilihan kedua, berarti di pilihan kedua harus memiliki keketatan dan rata-rata UTBK kedokteran jauh di bawah FK Universitas Diponegoro. Misalnya kamu memilih jurusan farmasi atau jurusan kesehatan masyarakat dan jurusan-jurusan yang lain yang tingkat keketatannya dan rata-rata UTBK-nya jauh di bawah jurusan kedokteran Universitas Diponegoro. Oke, jadi seperti itu. Bisa saya simpulkan bahwa saat memilih jurusan di SBMPTN 2020, yang pertama kamu harus mempertimbangkan jurusan yang kamu inginkan apa. Yang kedua, nilai UTBK yang lulus di jurusan tersebut berapa. Dan yang ketiga, nilai UTBK berdasarkan tryout berapa. Usahakan terus meningkat. Yang keempat, keketatan dilihat dari daya tampung dan peminat tahun 2018. Dan yang kelima, sesuaikan nilai UTBK dan keketatannya. Usahakan pilihan keduamu jauh berada di bawah pilihan pertamamu. Dan yang paling penting, kamu berdoa, diserahkan sama Tuhan, semoga bisa diberikan hasil yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.